Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Perkenalkan saya Jam Jafar Aditya, nah P502524130 dari Jarkom kelas C. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil pengerjaan praktikum Jarkom modul 2 saya. Mungkin langsung saja ke soal nomor pertama. Nah, di soal nomor pertama ini soalnya adalah membuat subnet grouping yang sudah dibuat. Nah, jadi subnet yang telah saya susun seperti ini. Yang pertama, di semua node yang terhubung ke switch 1 itu ada di subnet 10.210.2.0. Dan untuk node Luna ini ada di titik 2.2, terus node CL ada di 2.3 dan node bootstrap ada di 2.4. Lanjut, untuk node yang terhubung ke switch 2, yaitu Renoir dan Verso, itu ada di subnet 3.0. Untuk Renoir 3 ini, untuk Renoir IP-nya adalah 10.210.2, dan untuk node Verso IP-nya adalah 10.210.3.3. Nah, lanjut untuk node Alicia ini terletak di subnet 10.210.4.0 dengan IP-nya yaitu 10.210.4.2. Dan lanjut di terakhir ada subnet 10.210.5.0, dan di dalamnya ada node yang pertama untuk SQI IP-nya adalah 10.210.5.2 yang monokon titik 3 dan yang lainnya titik 4. Dan kurang lebih seperti itu Mas untuk pembagian subnet groupingnya. Nah, lanjut aja ke soal yang ke nomor 2. Di soal nomor 2 ini soalnya adalah buatlah konfigurasi untuk domain lune33.com yang menuju ke IP dari node Lune, dan scl33.com yang mengarah ke IP node scl, dan gustev33.com yang mengarah ke IP node gustev pada DNS master Renoir. Kemudian untuk node verso dijadikan sebagai DNS live. Nah, kurang lebih ini adalah konfigurasi yang saya gunakan di yang pertama di DNS masternya atau di node Renoir dulu. Nah, jadi pertama kita membuat sebuah file di dalam directory etc, di dalam directory bin yang namanya itu name.conf.local. Nah, jadi file ini sebelumnya sudah ada bawaan dari Dockernya, dan kita tinggal mengedit saja diisi dari file ini. Nah, jadi yang diminta di soal itu kan ada tiga domain yang mengarah ke tiga node berbeda. Yang pertama yaitu untuk lune33.com, Ciel, dan Gustav. Nah, dan jadi di file name.conf.local ini isinya tiga-tiganya itu sama, yaitu mendeklarasikan bahwa node ini tuh sebagai DNS masternya. Di sini type-nya adalah master, dan file dari domain tersebut bakalan disimpan di dalam directory jarcom di dalam directory bin ini, dan nama filenya disesuaikan untuk tiap-tiap node-nya. Yang pertama untuk Lune, nama filenya adalah lune33.com, dan lanjut untuk CL, namanya adalah cl33.com, dan untuk Gustav, nama filenya adalah gustav33.com. Dan di soal tadi kan diminta supaya node verso itu sebagai DNS live yang bekerja untuk DNS master Renoir. Jadi kita tambahkan satu line lagi di bawahnya, yaitu allow transfer ke, ini diisi oleh IP-nya si node verso, yaitu 10.210.3.3, dan tiga-tiganya juga sama. Nah, lanjut untuk file dari tiap domainnya. Yang pertama di sini untuk file dari domain lune33.com. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sudah template, dan kita tinggal ngedit di bagian bawah sini. Untuk NS-nya kita isi dengan nama domainnya, terus di bawah ini adalah IP dari si DNS master ini, yaitu si Renoir, dan bawahnya ini diisi dengan alamat IP utama si node tersebut, node Lune, yaitu 10.210.2.2. Dan di bawahnya juga sama. Nah, dari yang lain untuk file milik si cl33.com sama gustav33.com juga sama, tinggal diubah di bagian dua dua IP ini, diisi dengan disesuaikan dengan IP tiap node-nya. Untuk yang CL diisi titik 3, dan untuk Gustav diisi titik 4.
Lanjut untuk konfigurasi di DNS slave-nya atau di Verso, eh, isi dari file name.conf.localnya hampir sama kayak yang tadi, cuma yang dibedain di sini cuma type-nya. Type-nya untuk si Verso ini adalah slave karena ya sesuai ketentuan yang diminta di soal, yaitu DNS slave bekerja untuk DNS master Renoir. Nah, jadi kita isiin master di sini dengan IP si Renoir. Dan di Verso atau DNS Live ini nggak perlu buat file untuk tiap-tiap domainnya karena udah otomatis dapat. Nah, mungkin langsung dicoba aja Renoir dulu. Nah, langsung di start. Selanjut ke Verso. Nah, langsung coba dicek dari desktop Simon Monoko pakai ping. Pun ke Lune dulu. Nah, kalau ini berhasil, lanjut ganti ke CL. Yang kecil juga bisa. Terus ke Guste. Nah, udah bisa di situ. Dan coba buat matiin DNS masternya pakai pkil. Nah, udah, saya coba lagi ke Gustev. Nah, masih bisa walaupun udah dimatiin. Mungkin ke Lune. Lune juga masih bisa. Dan ke Ciel. Ke Ciel juga masih bisa. Jadi, pengerjaan soal nomor 2 ini sudah berhasil. Ini saya nyalain lagi. Oke, lanjut eh, ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini diminta untuk menambahkan subdomain alias berupa xp.lune33.com yang mengarah ke alamat lune33.com dan seterusnya. Dan untuk syscall juga sama. Dan di sini juga dikasihin memakai CNAME. Sama menambahkan konfigurasi untuk melakukan DNS lookup untuk domain gustev33.com. Nah, langsung aja. Yang pertama, di sini saya mengerjakan untuk soal menambahkan konfigurasi reverse DNS lookup. Ini untuk reverse DNS lookup di sini menambahkan satu zone baru yaitu eh, menggunakan ADDR ARPA. Ya, ini 2210.10 ini adalah subnet yang dibalikkan kalau tadi 10.210.2. Nah, sekarang di sini dibalik. Dan tabnya adalah master untuk si Renoir ini. Ya. Dan di allow transfernya untuk ke node DNS nya. Dan lanjut isi dari file ADDR ARPA-nya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, eh, kalau melakukan ping ke IP ini yaitu 10.210.3.2, maka akan diarahkan ke domain gustev33.com untuk menggunakan PTR untuk eh, apa tadi namanya reverse DNS lookup. Terus lanjut untuk menambahkan ini yang XP untuk menambahkan subdomain alias. Di sini kita tambahkan baris ini ke file lune33.com yaitu xp incinem lune33.com. Sama untuk ini harusnya style ya. Di filenya si style juga sama, tinggal ditambahkan lain ini aja. Dan lanjut, kalian tadi udah diatur konfigurasi di si DNS masternya atau si Renoir dan selanjutnya untuk konfigurasi di DNS slave-nya atau si Verso. Tinggal nambahin buat type yang slave-nya dan dimasukin
IP si masternya itu IP dari si Node Renoir. Mungkin langsung dicoba aja buat hmm, XP. Nah, buat ping ke Lune juga udah bisa. Lanjut ping ke Sial. Oh ya, ada XP. Nah, ping ke Sial juga udah bisa. Dan lanjut untuk ngetes reverse DNS lookupnya itu pakai perintah get n. Mana tulis ini? Hmm. Oh, belum ada. Oke, get 10 plus 10 plus 10. 2.4 ini alamat IP dari si Gustev. Nah, di sini udah muncul untuk alamat IP 10.10.2.4 itu punyanya di domain gustev33.com. Nah, jadi untuk soal nomor 3 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi di sini soal nomor 4 kita diminta untuk membuat subdomain yaitu expedition.gustev33.com dan dilegasikan ke Verso. Dengan alamat IP tujuan adalah si node Gustav-nya. Dan kemudian kita diminta untuk mematikan node trainer dan pin ke semua domain and subdomain yang telah dikonfigurasi. Nah, tapi karena tadi sudah saya coba untuk matiin si node Verso dan di screenshot juga sudah saya coba, mungkin saya di sini cuma nyoba ping ke expedition.gustav33.com dan untuk konfigurasi yang ditambahkan di sini eh, itu di DNS slave-nya atau di Verso yang untuk soal ini menjadi master DNS master dan tinggal kita tambahkan zone baru untuk subdomain tersebut dan kita buat file baru di dalam directory Jarcom yaitu expedition.gustav33.com dan isi filenya adalah seperti ini. Gue langsung dicoba aja. Eh, nah, ini expedition tunggu. Nah, udah bisa untuk melakukan ping ke subdomain expedition.gustav33.com. Jadi untuk soal ini seharusnya sudah berhasil. Untuk screenshot lengkapnya ada di sudah saya tambahkan juga. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 di sini diminta untuk mengonfigurasi Node.Lune, Shell, dan Gustav agar berfungsi sebagai web server menggunakan Nginx akan menjanjikan halaman profile, di mana halaman profilnya itu berbeda setiap node dan uh, custom access-nya disimpan ke LT di directory TMP sama error log-nya juga disimpan di situ. Mungkin langsung ke step pengerjaannya. Ini pertama di sini saya mengonfigurasikan eh, untuk contoh ada di node node mana ya? Untuk yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah untuk node Lune. Jadi pertama kita bikin dulu directory MyScripts dan di dalam directory MyScript itu ada dua directory yaitu myconfig sama mylog Lune. Ini saya hentikan dulu servernya. Nah, ada dua directory seperti ini dan yang pertama kita masuk ke directory myweb dulu. Nah, di directory myweb untuk uh, di tahap soal ini tuh cuma butuh satu file yaitu file profile.html yang di sini saya simpan sebagai index.html dan isinya adalah file HTML yang udah diberikan di soal di docs-nya tinggal dipaste. Nah, oke, lanjut. Eh, nah, selanjutnya yaitu konfigurasi untuk Nginx-nya.
Nah, untuk konfigurasi sebelumnya di dalam directory myconfig ini ada dua file yaitu nginx.conf sama file ESA yang digunakan untuk otomatis melakukan start si Nginx-nya. Dan untuk konfigurasi Nginx-nya di sini eh, untuk template-nya seperti ini sesuai di modul. Saya cuma mau copy aja dan cuma merubah beberapa. Yang pertama di sini untuk error log-nya karena disoalkan diminta untuk disimpan di directory tmp di file error.log. Jadi tinggal ditambahkan aja. Dan lanjut untuk access log-nya juga sama, tinggal dipindahkan ke directory tmp. Nah, yang lain sama. Di sini untuk servernya listan ke port 80 atau port defaultnya yang digunakan sama si DNS ini. Untuk server name di sini dikosongin di default. Selanjut rootnya itu ada di directory myscript myweb. Karena tadi kita kan naruh file profilnya itu ada di situ. Dengan nama filenya itu index.html. Dan ketika alamat yang diberikan itu nggak sesuai, maka akan nge-return 404. Ya lanjut untuk file shell script-nya itu isinya seperti ini untuk nge-start Nginx. Dan buat menjalanin web servernya itu tinggal uh, nge-run si shell script tersebut. Di sini saya coba untuk nge-run. Nah, udah. Mungkin coba buat ngakses web tersebut, tapi di sini saya menggunakan CURL karena saya memakai karena nggak bisa membuka VNC di Docker yang saya pakai. Ke oh ya, untuk soal ini CURL ke IP-nya langsung. URL HTTP misal ke si node Lune dulu 10 yang IP-nya adalah 10.210.2.2. Nah, ini adalah tampilan webnya tapi dalam bentuk HTML. Di sini tampil kelihatan juga ini punyanya si Lune. Mungkin eh, ganti ke CL. Nah, ini untuk si CL yang IP-nya adalah titik 2.3. Oke, ini untuk tesnya dua itu aja. Dan lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini diminta setelah website berhasil deploy pada masing-masing web server dan halaman dapat menampilkan, coba buatlah custom access log file. Jadi, istilahnya kita memformat access log filenya karena sebelumnya kan belum diformat. Nah, jadi untuk memformatnya, ini kan menambahkan line ini karena kalau tadi kan seperti ini. Nah, dia kan cuma mendeklarasikan file access lognya itu disimpan di mana, yang mana kita simpan di directory tmp, dan sekarang kita tambahkan lagi eh, sesuai yang diminta sama soal. Itu eh, log formatnya kita namai dengan custom format ini. Pertama, kita isi dengan timestamp-nya yang pakai time lokal. Terus jarcom node access from remote LDDR ini adalah IP dari desktop yang mengaksesnya dan menggunakan metodenya apa, mungkin bisa get atau post dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh akses lognya ketika saya buka. Mungkin dicoba aja sekalian di dulu nih MP. Nah, ini adalah lognya yang paling baru. Yang tadi diakses dari titik 5.3. Titik 5.3 itu adalah si terminal yang kita gunakan yaitu Monaco.
Nah, kurang lebih seperti itu. Eh, salah. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 7. Dan soal nomor 7 ini diminta Gustav merupakan observer yang tidak disarankan oleh dinas publik. Maka dari itu, ubah konfigurasi Nginx sehingga halaman profilnya hanya bisa dilihat melalui akses port 8080 dan 8888. Nah, buat konfigurasinya kita tinggal ubah sedikit saja. Jadi, tadi kan di sini listnya di 80 ya, dan kita tinggal tambahkan listnya tuh di 8080 sama berapa 88 yang akan nge-return halaman profil dari si Gus Dev. Dan kalau coba diakses dari port lain, misalnya dari port defaultnya itu 80, akan nge-return 403 atau tidak diizinkan. Ini langsung dicoba aja. Dulu dulu di HTTP dulu 210 24. Ketika kita coba akses melalui port defaultnya atau port 80 akan mengerikan forbidden. Dan tapi kalau kita aksesnya melalui port 8080 seperti itu, maka akan ditampilkan ini adalah eh, profil dari si Gustev. Coba lagi lewat port yang 8888. Nah, kalau lewat port 8888 juga bisa adalah punyanya si Gustev. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini untuk mempermudah program ekspedisi, Node.js Jalan Gustev dapat membuat halaman informasi dengan konten yang sama, tapi portnya berbeda-beda. Untuk Node menggunakan 8000, Ciala menggunakan 8100, dan Gustev 8200. Oh, untuk nomor 8 ini kayaknya saya lupa masukkan explanation-nya. Jadi mungkin saya buka lewat VS Code aja, Mas. Nah, untuk soal nomor 8, itu menambahkan satu halaman lagi. Di sini kita tinggal menambahkan satu file, yaitu expedition33.html. Nah, di directory MyWeb untuk setiap node-nya yang jadi web server, yaitu Lune, terus Ciel, sama Gustev. Isinya ini sama kayak di soal. Dia tinggal disamain aja, tinggal dipaste, dan kita perlu ngubah bagian Nginx config-nya. Nah, di sini ini adalah contoh konfigurasi untuk Node Luna. Tadi kan cuma ada bagian ini sampai bagian ini aja. Nah, sekarang kita tambahkan lagi list sebuah untuk supaya servernya tuh listan ke port 8000. Dan ketika ada request yang masuk dari port 8000, maka akan nge-return halaman expedition33.html ini untuk si Node Luna. Dan untuk misalnya di Bootstrap kan ke 8200, dan untuk SQL ke 8100. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk portnya. Ya, mungkin saya coba aja langsung ke terminal. Nah, misal untuk kita nyoba ngakses. Tadi kan udah berhasil ngakses halaman profil dari Luna. Dan sekarang coba untuk ngakses ke expedition-nya. Nah, di sini ini udah berhasil buat akses si halaman expedition-nya. Dan dilihat di sini juga expedition 33. Ya, mungkin lanjut ke
Not berikutnya yaitu CL titik 3 melalui port 8100. Nah, CL juga berhasil. Sekarang terakhir ke lewat boostep. Itu port 8200. Nah, lewat boostepnya juga sudah berhasil juga. Jadi udah menampilkan Expedition 33. Jadi untuk soal ini sudah berhasil. Nah, mungkin habis ini saya tambahin lagi explanation-nya karena kelupaan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 ini untuk mempermudah akses ke profil tiap anggota, buatlah satu domain lagi yaitu expeditioners.com. Saya akan mengarah ke Alicia. Alicia yaitu si reverse proxy-nya untuk mencegah overload dari salah satu web server, konfigurasikan agar bisa forward request ke servers yang sesuai berdasarkan URL yang diminta oleh klien. Nah, di sini dikasih contoh juga untuk expeditioner.com/profile Luna akan diarahkan ke Luna dan seterusnya. Namun ketika terdapat request yang selain profil yang ditentukan akan dialihkan ke halaman informasi. Halaman informasi itu kayak di nomor 8 tadi, yang Expedition 33. Oke, jadi untuk hasil konfigurasi seperti ini. Jadi, eh, kita bikin file nginx.conf-nya di dalam directory myconfig, myscript, punya .alicia. Dan isinya seperti ini. Untuk yang atas ini sama kayak yang awal tadi. Nah, di sini server name-nya karena tadi kan dikosongin karena nggak ada, dan tapi sekarang server name-nya udah diisi yaitu pakai expeditioner.com. Dan untuk lokasinya tinggal dipisah-pisah aja. Untuk ketika lokasinya adalah profile Luna, maka akan akan proxy pass atau diarahkan ke IP si Luna yaitu 10.10.2 melalui port 80. Dan untuk dua perisalnya ini default. Nah, selanjutnya untuk shell juga sama, diarahkan melalui IPC shell dengan port 80. Dan kemudian di sini untuk si profile Gustave karena cuma bisa diakses melalui 8080, jadi uh, proxy path-nya diarahkan melalui port tersebut yaitu port 8080. Dan terakhir untuk location default-nya atau cuma slash doang dikosongin gitu, akan diarahkan ke halaman Expedition 33. Di sini untuk proxy path-nya saya arahkan ke halaman Expedition 33 melalui web server si Lune, yaitu IP-nya titik 2.2 dengan port 8000 yang akan mengarah ke Expedition 33. Mungkin langsung dicoba aja. Eh, Expeditioners. Coba pakai si URL expeditioners.com profile Lune. Nah, ini udah mengarah ke halaman profil si Lune. Lanjut. Nah, ini udah mengarah ke punya si Cel. Terakhir ke Gustav. Nah, ini punya si Gustav. Dan ketika kita kosongin seperti ini, akan nge-return halaman si Expedition 33. Jadi, untuk soal nomor 8 ini udah berhasil. Eh, oh, soal nomor 9 maksudnya. Oke, lanjut. Terakhir, di soal. Oh ya, di sini harusnya ditambahin lagi di DNS DNS-nya, yaitu Sirena sama Verso. Ini saya buka lewat VS Code aja.
karena belum saya tambahkan. Yang pertama di Lenoir, kita tambahkan satu zone baru lagi. Nah, yang ini untuk expeditioner.com domainnya. Nanti pemaster di sini dan allow transfer juga ke DNS Live. Jadi kita buat juga satu file baru yaitu expeditioner.com yang saya pakai ini yang bawah. Nah, isinya seperti ini. Jadi ketika ada yang melakukan ping atau jenisnya ke domain ini akan diarahkan ke IP utama. Ini bukan IP utama domain, maksudnya diarahkan ke si Alicia. Dan kemudian akan diarahkan ke IP utamanya atau node utamanya dari sama si Alicia. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10, di sini diminta untuk mendistribusikan trafiknya supaya si reverse proxy atau si Alicia itu dapat membagi pekerjaan kepada ketiga web server ini secara optimal menggunakan algoritma round robin. Dan pastikan target pembagian log merupakan halaman informasi, bukan halaman profil. Nah, jadi untuk konfigurasinya dilakukan di file nginx.conf pada node Alicia. Jadi kita tinggal menambahkan bagian ini, upstream server. Jadi ini adalah list dari server-server yang akan digunakan untuk mengakses halaman informasi atau expedition 33 tadi, yaitu melalui si Lune dengan port 8000 ataupun Shell dengan port 8100 serta si Gustav dengan port 8200. Nah, kalau tadi kan di sini di hardcode eh, menggunakan alamat eh, informasi milik si web server Lune. Dan sekarang kita pakai HTTP server-server ini diambil dari sini. Ini kan banyak server, jadi akan dibagi secara merata menggunakan algoritma round robin. Nah, eh, mungkin dicoba lagi lewat Monoko. Sebenarnya bersama nyobanya. Eh, ya ketika kita lakukan CURL, bakalan tetap terlihat lah. Dan harusnya udah berhasil untuk pengerjaan soal tersebut karena tinggal atur konfigurasinya sedikit aja. Oke, eh, soal nomor 10 sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu hasil, hasil demonstrasi hasil pengerjaan soal praktikum modul 3 dari saya. Eh, Bila ada kesalahan, minta mohon untuk diperbaiki, Mas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.